Halo, Bung Budi Salim, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, Bapak dan kawan-kawan, para sahabat arsip, akan menyelenggarakan peringatan dengan cara apa? Mudah-mudahan tetap dilaksanakan walaupun dengan cara sederhana, tetapi harus hikmat dan bisa mengambil spirit kemerdekaan untuk menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya punya cerita sedikit sekitar peristiwa proklamasi di 76 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Ahmad Subarjo, 3 tokoh besar pada waktu itu berkumpul di suatu ruangan di rumah Laksamana Medan. Di dalam ruangan itu juga ada beberapa pemuda dan wartawan seperti Sukarni, Sayuti Melik, kemudian juga ada BM Dia, dan ada beberapa tokoh yang lain. Mereka sangat serius mendiskusikan satu dokumen yang akan menjadi fondasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu teks proklamasi. Dengan sepotong kertas, Bung Karno menulis sendiri naskah proklamasi tersebut yang isinya didiskusikan bersama-sama dengan Bung Hatta, dengan Ahmad Subarjo, dan para tokoh yang hadir di dalamnya. Yang menarik, di dalam teks yang sudah kita simpan itu, kita ketahui ada coretan-coretan. Coretan yang pertama adalah coretan yang diduga mengganti kata-kata penyerahan menjadi kata pemindahan. Jadi yang tadinya penyerahan kekuasaan menjadi pemindahan kekuasaan. Kemudian kata-kata yang kedua yang dicoret adalah kata-kata diusahakan, kemudian diganti dengan diselenggarakan. Pemilihan kata ini tentu saja memiliki konsekuensi yang besar karena masing-masing kata memiliki makna yang berbeda. Dan ini juga menggambarkan bahwa teks proklamasi disusun secara serius, disusun secara musyawarah dengan menerima berbagai pendapat dari yang hadir di situ. Sempat didiskusikan pula bahwa yang tanda tangan diharapkan semua tokoh yang hadir dalam peristiwa pembacaan teks proklamasi. Tapi kemudian Sukarni, tokoh pemuda yang hadir di sana, mengatakan cukup yang tanda tangan adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kenyataan ini juga menjadi bukti bahwa pemuda sudah terlibat secara intens dalam menyusun fondasi naskah proklamasi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah pemuda bangkit untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih, sahabat arsip. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lagi. Saya senang saat saya menyaksikan kalian begitu hikmat dalam menyikapi saat proklamasi kemerdekaan dan saat lagu-lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Mungkinkah kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik? Mungkin, karena kita memiliki akal budi yang sudah Tuhan berikan. Mungkinkah kita juga gagal dalam melewati pandemi ini? Mungkin juga jika kita tidak mau mempergunakan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya tidak pernah terpikir bahwa tahun ini kita merayakan proklamasi kemerdekaan dalam situasi yang begitu prihatin. Jadi memang pandemi COVID ini tidak bisa diduga, tidak bisa terbayangkan. Siapa yang menyangka kalau negara yang terkuat di dunia seperti Amerika yang punya nomor 1 dalam segi keuangan, nomor 1 dalam segi kesehatan sistem, tetapi malah menjadi negara yang paling parah dalam hal angka COVID-19, baik penderita maupun korban jiwa. Sampai saat ini Amerika yang terkena COVID 5 juta orang dan korban jiwa mengarah ke 180.000 orang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena presidennya sejak awal meremehkan virus ini. Dan juga rakyatnya mungkin tidak disiplin sehingga virus yang tidak memiliki sayap, tidak memiliki mata, tidak memiliki kaki bisa masuk ke jutaan orang di sana. Dan juga negara nomor 2 di dunia yang paling parah terkena COVID, Brazil. Kenapa bisa mengalami kematian 100.000 orang dan juga kasus positif COVID 3,5 juta orang? Karena presidennya Bolsonaro dari awal juga meremehkan COVID-19, bahkan mengajak pawai bersama-sama rakyat dan juga menganggap virus ini adalah virus flu biasa sehingga tidak perlu sampai berhenti bekerja. Dan juga kenapa ada negara yang begitu kecil seperti Taiwan, penduduk hampir 20 juta orang saja, negara kecil sekali, tidak sebesar Pulau Jawa, tetapi kasus positif COVID-nya sampai sekarang hanya di bawah 300 dan korban jiwanya hanya 7 orang. Terakhir meninggal pun itu di bulan Februari. Karena presidennya Tsai Ing-wen sangat tidak berani meremehkan virus ini dan sangat fokus saat pandemi ini merebak pertama kali di Wuhan. Padahal negara berbatasan dengan Cina secara langsung, tetapi dia adalah negara pertama di dunia yang melarang penerbangan dari Cina masuk ke Taiwan saat itu. Jadi kuncinya adalah kita jangan sekali-sekali meremehkan virus ini. Virus ini nyata. Kita bersyukur jika saat ini Kang Bima ya, saya lihat sebagai pemimpin Kota Bogor bisa betul-betul fokus dan tidak berani meremehkan tentang virus ini.
Apalagi Kang Bima juga pernah menjadi pasien, sehingga beliau juga pasti pernah merasakan betapa virus ini begitu membahayakan, sehingga beliau sangat fokus, saya lihat, dalam mendidik para rakyatnya di Kota Bogor supaya bisa tertib memakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak. Begitu pulang di rumah, langsung mandi dan barang-barang semua dicuci. Saya harap kita semua di sini sederhana saja dalam mengisi kemerdekaan, yaitu masing-masing dari kita menjadi agen perubahan dalam sikap sehari-hari kepada tetangga, kepada teman-teman. Ya, pakailah masker, cuci tangan. Sekali lagi saya katakan sesering mungkin, jaga jarak. Saya harap kita semua bisa bertemu lagi di tahun depan dengan keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Kalau boleh saya sharing, kenapa saat itu Citrus merupakan debt store pertama yang tutup di Indonesia saat pandemi COVID belum terlalu meledak saat itu. Semua pada heran. Padahal saat itu kan saya baru saja berbicara kepada kalian bagaimana supaya bisa tidak tertular COVID. Masih pada ingat kan? Ya kita mesti tegur customer kalau dia batuk. Ya, saat itu saya sudah mempelajari WHO punya literatur. Saya menyaksikan sendiri waktu itu setelah saya berbicara kepada kalian waktu hari Selasa kalau tidak salah. Hari Jumatnya, karena saya memiliki adik angkat seorang dokter, dia mengatakan kepada saya ada satu pasien yang mirip ciri-ciri seperti COVID. Di scan paru-parunya putih, tapi saat itu karena sistem kesehatan di Indonesia belum bisa cepat dalam mendeteksi seorang COVID atau tidak pertengahan Maret. Jadi harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk meminta obat. Hari Jumat, dinas kesehatan di provinsi di Indonesia itu dengan enteng mengatakan hari Senin saja obatnya nanti akan dikirim. Toh memang belum terbukti COVID. Ya walaupun bagaimana terbukti COVID ya, waktu itu swab test juga lama sekali hasilnya. Tetapi apa yang terjadi? Saya mengikuti sendiri pasien tersebut akhirnya Minggu sore meninggal. Jadi Jumat ke dokter mengeluh sesak napas nggak enak, ya disuruh istirahat dulu, minta obat. Senin saja, tapi hari Minggu sudah meninggal. Di situ saya langsung menyaksikan, waduh ini ngeri sekali. Dan saya langsung cek ke banyak literatur internet segala macam. Saya lihat kalau nggak bergerak cepat ini berbahaya. Sehingga saya putuskan waktu itu tutup dulu sampai saya mau lihat situasi seperti apa. Dan betul saja nggak lama setelah Citrus tutup baru menyusul kan mal-mal yang lain tutup. Dan bahkan terakhir kan pemerintah mengeluarkan PSBB yang mana sampai sekarang PSBB-nya juga belum dicabut secara penuh. Kenapa saya melakukan hal itu? Karena saya tidak berani meremehkan. Nah, saya harap juga kita sebagai manusia yang berakal budi, sudah diberikan oleh Tuhan akal budi. Kita harus menghargai para ilmuwan yang sudah meneliti sedemikian rupa. Virus ini berukuran rambut yang dibelah 1000 kali. Kalian bisa bayangkan sekecil apa itu. Tidak terlihat oleh mata. Tetapi begitu virus ini memasuki paru-paru, dia akan berkembang biak dan menutupi paru-paru sehingga orang tidak bisa bernapas dan akhirnya meninggal. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, saya kan masih muda, aman lah, korban jiwa dari orang muda cuma sekian 0,sekian persen dan dia pun mungkin punya penyakit jantung bawaan dari lahir. Jangan salah, virus ini tahun lalu tidak ada. Ya, mungkin sekali kalau sekarang kalian sehat virus ini masuk, virus ini mungkin tidak bisa apa-apa karena sistem kekebalan tubuh kalian berfungsi dengan baik. Tapi siapa yang tahu kondisi kalian 20-30 tahun kemudian. Ya, jadi jalan terbaik adalah gunakanlah akal budi yang sudah Tuhan berikan pada kita. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, kita mungkin bisa melalui pandemi ini dengan baik kalau kita mau mempergunakan akal budi kita. Tapi kita juga mungkin tidak bisa melewati pandemi ini kalau kita tidak mau menggunakan akal budi kita.
dalam menghadapi virus yang tidak punya akal budi, tidak punya mata, tidak punya tangan, ya, tapi Tuhan izinkan ada di dunia sehingga membawa korban jiwa di dunia sudah hampir 800.000 jiwa sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Tuhan memberkati.